Measurement Cost Benefit Analysis atau pengukuran manfaat dan biaya. Anggota kelompok 3, Raisa Agusti dengan NIM 2016-010006, Anissa Tri Junita dengan NIM 2016-010082, dengan dosen pengampu Elvadona SEME. Surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan nilai kerelaan seseorang untuk membayar suatu barang dikurangi nilai yang sebenarnya dibayarkan olehnya. Surplus konsumen berkaitan erat dengan kurva permintaan. Pengukuran surplus konsumen merupakan elemen kunci dalam analisis manfaat dan biaya, yaitu teknik formal yang digunakan untuk menimbang manfaat-manfaat dari suatu proyek publik terhadap biaya-biayanya. Contoh surplus konsumen yaitu dalam menentukan apakah harus membangun suatu proyek pembangkit tenaga listrik atau tidak, total nilai yang perlu dipertimbangkan terhadap biaya-biaya pembangkit tersebut mencakup surplus konsumen yang akan dinikmati oleh para pengguna listrik jika pembangkit itu dibangun. Surplus produsen atau prosedur surplus. Surplus produsen atau prosedur surplus merupakan harga yang dibayarkan kepada penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Surplus produsen berkaitan erat dengan kurva penawaran. Surplus produsen atau prosedur surplus bertujuan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diterima penjual dari partisipasinya dalam suatu pasar. Selanjutnya, surplus kesejahteraan atau welfare surplus. Surplus produsen dan surplus konsumen merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya ilmu ekonomi kesejahteraan. Aplikasi ekonomi kesejahteraan yang pertama dimulai dengan memperhatikan keuntungan-keuntungan penjual dan pembeli di pasar. Kedua, kemudian mempelajari bagaimana masyarakat dapat meningkatkan manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya. Efisiensi tujuan objektif yang dapat dinilai dengan hal-hal yang keseimbangan penawaran untuk mengetahui apakah di suatu pasar akan daya yang dilakukan oleh pasar yang dapat mensejahterakan masyarakat atau memaksimalkan kemakmuran dari seluruh masyarakat. Maka analisis harus mengukur jumlah surplus konsumen dan surplus produsen atau surplus total. Kapan suatu alokasi sumber daya dinyatakan efisiensi atau tidak? Efisiensi apabila suatu alokasi sumber daya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Tidak efisiensi apabila terdapat beberapa keuntungan yang tidak dapat diperoleh dalam proses jual beli. Produsen apabila suatu barang tidak dapat diproduksi oleh penjual dengan harga serendah-rendahnya. Sementara konsumen apabila suatu barang tidak dibeli oleh calon pembeli yang rela membayar tinggi.